Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat semua dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melindungi kita dari mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, aku lihat di voting itu kebanyakan kalian memilih konten tentang orang Maroko. Nah, di video sebelumnya aku sudah pernah membahas tentang pria Maroko mudah jatuh cinta. Ini yang harus kalian lakukan. Nah, beberapa hari yang lalu aku tuh baca sebuah artikel di website bisnis.com tentang pria. Beda websitenya bisnis tapi bahasanya tentang pria. Iya, karena memang ada di kolom itu ada kolom relationship, yang mana artikel itu bertuliskan 10 alasan laki-laki jatuh cinta pada perempuan. Nah, karena memang konten yang sering aku bahas itu tentang pria Maroko ya. Aku mengambil beberapa poin aja dari artikel ini, beberapa alasannya yang menurut aku itu sangat patut untuk di-share ke kalian gitu ya. Mungkin aja ya dari poin-poin yang akan aku share ke kalian ini, kalian merasakan ketika kenalan dengan pria Maroko, lalu pria Maroko itu jatuh cinta dengan kalian. Mungkin alasannya seperti di poin-poin ini aku akan sebutkan. Yang pertama ini kenyamanan ya. Seorang pria itu biasanya mudah jatuh cinta karena nyaman ketika berkenalan, terutama ya, saling positif. Kalau menurut aku, kalau kenalan itu lebih banyak segi positifnya ya, segi negatifnya belum dikeluarkan gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk laki-laki jatuh cinta dengan seorang perempuan gitu, apalagi perempuan dari luar negeri, dari Asia, yang menurut dia itu sangat patut untuk diketahui gitu loh guys, kepo gitu loh. Yang kedua, senyuman. Ya, siapa tahu aja dia melihat foto profil kalian di Facebook ataupun di Instagram, dimanapun gitu, di sosial media ataupun di online dating, terus di foto itu kalian senyum gitu ya, siapa tahu aja dia tertarik jatuh cinta dengan kalian karena itu gitu ya. Ada yang pernah merasakan dari 2 poin ini? Komen. Yang ketiga, kebaikan. Nah, misalkan ketika kenalan itu dia mengetahui bahwa perempuan yang dia kenal ini adalah sosok yang baik. Misalkan baik ini mungkin sosok yang solihah mungkin ya. Solihah ini bukan berarti wanita yang seperti malaikat ya, bukan. Maksudnya kan dia itu rajin mengaji, sholat 5 waktu gitu kan. Faktanya di sini itu kan adalah ya orang-orang yang memang Islam gitu, tapi ya cuma Islam aja gitu loh. Di sini juga banyak gitu, meskipun di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Nah, ketika kenalan dengan wanita berhijab misalkan ya, laki-laki ini sangat tertarik gitu. Dan ternyata ketika kenalan, oh si perempuan ini baik gitu. Dia melihat kebaikan-kebaikan dari perempuan tersebut, akhirnya jatuh cinta. Oke, poin yang selanjutnya, keempat, merasa dihargai. Nah, ketika chatting ataupun video call, kenalan, LDR-an gitu, kalian menerima si pria itu apa adanya. Oke, selanjutnya poin yang kelima, kepercayaan. Nah, si pria Maroko tersebut, siapa tahu aja dia mudah percaya kepada perempuan yang baru saja dia kenal gitu ya. Tapi memang untuk generalnya orang Maroko tuh nggak mudah percaya dengan orang asing, nggak mudah percaya. Tapi kalau ada orang asing yang menurut dia itu baik gitu ya, kayak perempuan Indonesia yang dia kenal gitu, sosok yang baik, nggak aneh-aneh gitu loh ya, dan juga di sosial media juga nggak aneh-aneh gitu ya, siapa tahu aja dia memiliki kepercayaan kepada perempuan tersebut dan akhirnya jatuh cinta dan ingin menikah dengan perempuan tersebut ya, meskipun jarak jarak kenalannya itu cuma beberapa minggu, bulan gitu, dia kayak serius gitu ya mau menikahi gitu ya. Siapa ya, itu karena dia percaya gitu ya. Yang selanjutnya, tidak dibuat-buat. Nah, ketika chatting ataupun video callan gitu, si perempuan tersebut apa adanya gitu loh, nggak dibuat-buat gitu ya. Contohnya ayah aku sendiri
ketika LDR dengan suami ya nggak dibuat-buat guys. Jadi plus minusnya itu aku keluarkan semua gitu. Jadi aku nggak mau nanti ketika suami aku menikahi aku, terus dia kaget dengan karakter aku yang minus misalkan. Aku keluarin semua ya guys. Ketika kenalan itu yang minus-minus itu aku keluarin. Oke, selanjutnya masa depan yang jelas. Nah ini sebenarnya yang aku lihat di sini, aku teliti pria-pria Maroko itu mereka itu misi untuk menikah itu sangat simple mereka itu ya. Ingin pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, ingin istri yang solihah gitu ya, tidak menuntut macem-macem gitu. Ya, ingin masa depan ketika punya momongan, punya anak, si istri bisa mendidik anaknya gitu, menjadi istri yang baik kan. Inginnya seperti itu sebenarnya. Pria-pria Maroko itu sangat simple guys. Makanya cukup banyak pria-pria Maroko yang menikah tidak melihat wajah ya, maksudnya menurut perempuan Maroko misalkan wajah aku nih biasa-biasa aja guys, meskipun di Indonesia wajahku biasa-biasa aja, nggak cantik gitu lah guys, tapi kenapa gitu bisa jatuh cinta ya, karena dia berharap kedepannya itu pernikahannya sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Oke, poin selanjutnya kemampuan untuk membuat bahagia pasangan. Nah, pria-pria itu biasanya mereka cenderung memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, bahwasanya ketika nanti dia menikah dengan perempuan tersebut ya, dia bisa membahagiakan pasangannya gitu. Ya, sebenarnya bahagia itu bukan tergantung dengan materi yang banyak ya guys ya. Ya dengan sesuatu yang simpel aja bisa bahagia gitu. Ini aku cerita pribadi aku sendiri gitu. Aku tipe perempuan yang mudah bahagia. Mudah banget bahagia. Jadi kalau suami aku buat aku bahagia mudah banget gitu. Pokoknya kalau pulang ke rumah bawa makanan, bawa buah gitu, karena aku suka makan buah gitu, udah bahagia aku guys. Simple banget ya. Kayak misalkan suami aku buatkan aku jelaba gitu kan, jarang gitu loh guys ada suami yang buatkan jelaba untuk istri kecuali penjahit. Suami aku bukan penjahit ya guys, dia hanya belajar cara membuat baju gitu, menjahit, tapi bukan penjahit. Yaitu udah cara suami dengan kemampuannya ingin membuat istri bahagia seperti itu ya. Aku bahagia, senang ya guys ya, dibuatin tas, dibuatin jelaba, terus dibuatin ini apa namanya kayak daster itu ya, senang ya guys. Kalau ada suami gitu ya membuatkan sesuatu untuk istrinya ataupun membawakan sesuatu apa makanan ketika pulang ke rumah, itu alhamdulillah bahagia. Nah itu ya guys ya, laki-laki itu memang punya kepercayaan diri ketika jatuh cinta, terus dia tuh berniat serius untuk menikahi perempuan tersebut, yaitu karena dia percaya diri. Kepercayaan diri itu ya. Oke, poin yang terakhir, siapa tahu aja pria Maroko yang kalian kenal itu takjub dengan kecantikan wanita Indonesia ya, perempuan-perempuan Indonesia. Menurut kalian perempuan-perempuan Maroko tuh cantik ya guys ya, luar biasa, masya Allah cantik ya guys, bagai bidadari. Meskipun kita nggak pernah melihat bidadari gitu ya, tapi menurut pria Maroko sampai salah. Menurut pria Maroko itu berbeda ya guys, kecantikan itu tidak diukur dengan fisik ya, kecantikan. Aku bilang ke suami, aku jelek, malah dimarahin guys. Kamu itu cantik gak jelek gitu. Menurut aku kamu cantik gitu. Jadi pria-pria Maroko yang menikah dengan perempuan-perempuan Indonesia ya, mereka merasa bahwa ya istri-istri Indonesianya itulah wanita-wanita cantik gitu guys. Meskipun menurut perempuan-perempuan Maroko ya biasa aja kita gitu, karena memang aku waktu di pesawat itu ya diliatin dengan perempuan Maroko kayak rendah banget gitu loh. Kayaknya aku tuh jelek banget. Terus duduk di pesawat itu, di samping itu ada perempuan Maroko, dia tahu kalau aku baru nikah dengan laki-laki Maroko, tuh digibain, diomongin gitu ya dengan dia. Karena suami cerita gitu kan, saat itu aku nggak tahu bahasa Darija benar-benar ya guys ya, hanya pernah belajar tapi kan belum pernah ke Maroko. Itu kita mau ke Maroko ya, dari Indonesia mau ke Maroko itu untuk pertama kalinya aku ke Maroko ya, duduk di pesawat itu yaitu si cewek itu ngeliatin aku gimana gitu guys ya, kayak aku tuh
ih nggak cantik gitu loh guys. Makanya aku bilang ke suami, aku tuh nggak cantik. Dia malah marah guys. Oke, sudah aku share semua poin-poinnya. Nah, apakah kalian merasa dari poin-poin ini ada yang benar gitu? Karena memang aku baca ya di website bisnis.com kolom relationship yang judulnya 10 alasan laki-laki jatuh cinta pada perempuan gitu. Menurut aku ya mungkin hampir mirip dengan pria Maroko gitu, dan juga aku merasakan beberapa hal ini gitu ya menurut pengalaman aku, dan aku juga meneliti sekitar gitu ya. Ya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa like videonya. Jika kalian yang baru datang di channelku jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa share videonya, siapa tahu aja teman-teman yang baru aja LDR itu belum tahu informasi-informasi tentang pria Maroko ya guys. Ya pokoknya di share ya guys, karena memang dulu itu aku gak ada dapat informasi dari siapapun tentang pria Maroko, jadi aku blank. Datang ke Maroko dengan blank, tidak ada informasi apapun kecuali aku membaca tentang sedikit kebudayaannya ya, kebudayaan orang Maroko dan bahasa Darija. Itu hanya itu aja guys. Jadi kalau kayak karakter lagi sampai sedetail itu aku nggak dapat sama sekali informasinya, blank gitu ya. Jadi wah, alhamdulillah aku bisa betah di Maroko sampai tahun ke-6 gitu ya, alhamdulillah. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye.